Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, yang baru gabung di channel Norma FMZ, selamat datang. Dan perkenalkan, ini podcast kita yang kedua ya. Aku ketemu sama Nurul di channel yang satunya, dan ini aku mau isi di channel yang Norma FMZ. Banyak banget ilmu yang bisa dibagikan waktu itu ya. Nanti ada di deskripsi ya. Vlog yang pertama sama Nurul bahas tentang tips dan trik menang lomba blog. Nah ini ya. Apa nih sekarang? Ya kita lagi di mana nih? Kita lagi di Hotel Davam. Coba kamu nih first impression dulu deh. Begitu masuk di kamarnya Hotel Davam tuh apa rasanya? Gimana? Rasanya gimana? Seneng? Apa? Wangi atau apa gitu? Clean dan nyaman sekali. Nyaman sekali. Ini kita ada di kamar lantai 9, di kamar 910. Terus non smoking ya. Jadi memang tidak benar-benar nggak ada bau-bau asap rokok sama sekali atau bekas-bekas apalah kayak gitu. Yap. Ya. Kok kita bisa di Davam bareng, gimana sih ceritanya? Kita tuh ceritanya lagi ada pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan manajemen homestay. Nah, beruntung banget nih. Jadi blogger Pekalongan bisa mewakili, ada 4 orang ya. Tapi kita yang datang 3 dari blogger, satunya Genpi. Nah, jadi Mbak, tapi aku nggak punya homestay loh Mbak. nggak apa-apa kan, memang kita untuk ikut pelatihan ini memang untuk report. Jadi kita kayak liputan gitu loh. Nanti ya Kak, kita laporannya menggunakan postingan gitu. Bener banget. Iya, jadi gimana sih pelatihan hari pertama ya? Hari pertama kita ada 3 hari. Jadi hari pertama ini hari Senin kita yang tadi ada Mas Aris, terus Pak Bayu ya jadi pematerinya. Besok iya keren banget. Jadi tadi tuh diajarin apa? Diajarin nata-nata kasur. Ya, teknis yang bagaimana sih homestay yang kira-kira sekarang itu banyak diminati oleh pengunjung gitu kan. Jadi kayak yang harus bagaimana, souvenir atau apa, sampai kita diajarin cara menata spray. Ketahuan loh jadinya yang nggak pernah nata spray itu siapa. Tadi tuh jadi waktu pas ujian ya, kayak ujian gitu kan. Jadi aku kelompok 4, aku kelompok 3. Nah itu tuh disuruh nata spray gitu, caranya dari mulai nol gitu. Awalnya acak-acakan, jadi sarung bantal, terus nata selimut bagaimana gitu. Dan ketahuan banget sih kalau ternyata belum rapi gitu. Dan siapa yang belum rapi? Jadi benar gitu, cuman kurang rapi atau apa, kurang panjang. Jadi kayak ada ilmunya. Selimut itu memanjang, jadi caranya gimana? Oh ternyata dilipat, kalau nggak dimasukin nih, kayak dimasukin ke sini nanti berarti udah dipakai. Ya. Terus spray juga harus warnanya putih, warna cerah, dan kalau bisa putih yang rekomendasi ya, karena biar sekecil apapun kotoran itu bisa terlihat. Ketahuan gitu. Ya. Terus tapi ini loh Mbak, teman-teman itu udah pada tahu belum sih kalau apa bedanya homestay sama penginapan biasa gitu loh? Apa ya? Ya tadi sebelum ya mungkin ada yang udah tahu, tapi ada yang mungkin belum tahu. Kasih tahu dong Nurul. Gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Jadi bedanya homestay sama guest house atau hotel dan sebagainya. Kalau homestay itu apa? Jadi penginapan rumah yang ada pemiliknya. Jadi disewakan kamar, tetapi si pemilik rumah tersebut berada di dalam tempat rumah tersebut. Jadi ibaratnya kayak kalau teman-teman itu KKN. Kos-kosan. Ya. KKN. Paling gampang KKN. Biasanya kan kalau di posko KKN itu ada sekelompok mahasiswa yang tinggal di rumah warga, dan ada si pemilik rumah itu yang ngopeni lah istilahnya ya. Kalau di KKN kan biasanya ada yang masakin, ada yang apa, ada yang model programnya terima beres, jadi kita bayar. Kayak gitu. Ada yang biasanya kalau nggak Pak Dukuh, lurahnya atau keluarganya, pokoknya rumahnya memadai. Jadi homestay itu adalah penginapan yang disewakan gitu ya, tetapi pemilik rumahnya tersebut berada di dalam satu rumah, jadi bisa ngariung bareng, dan si pengunjung ini bisa mengikuti daily activity dari si pemilik rumah tersebut. Bedanya dengan kayak guest house, kayak hotel kan istilahnya
kamar-kamar saja dan pemiliknya tidak berada di dalam rumah itu. Selain itu ada budaya yang kita pelajari dari si pemilik. Iya, gitu, biasanya homestay ini karena biasanya kan di desa wisata, Ya, bener di banget. pedesaan itu nanti mereka itu kayak dilihatin nih kesehariannya. Misalnya, oh kesehariannya itu ternyata pas lagi musimnya panen jagung misalnya. Ternyata nanti panennya caranya gini, Oh, kita oh. diajak, Iya, gitu loh. diajak. Kayak gitu dan lain sebagainya. Misalkan di Pekalongan, oh ada kegiatan membatik. Nah, itu pengunjung biasanya akan Diajak membatik. diajak membatik, diikut dilibatkan. Atau misalnya gini, kita kan kalau Pekalongan kan terkenal dengan apa? Nasi megono, Nasi megono. garang asem Ya, gitu. itu masuk ke kulinernya. Jadi selain dia menjual paket-paketnya apa ya istilahnya kalau dia itu datang ke Pekalongan, berarti kita bisa menjual paket sekomplit mungkin. Iya. Jadi paket kulinernya, paket wisatanya, homestaynya juga dan juga paket Oleh-olehnya, belanjanya. Iya. souvenirnya Kalau juga. tadi bilangnya itu fashion ya, padahal fashion itu nggak melulu soal baju, tapi bisa juga didefinisikan sebagai souvenir atau oleh-oleh yang tidak basi gitu maksudnya. Jadi kayak bisa gantungan kunci atau mungkin sarung tangan, mangkok dari Mangkok dari bambu, kayu, iya. misalnya kayak gitu. Karena Nanti kan- ada tulisan homestaynya iya, apa kayak itu gitu sebagai adalah ciri beli. khas. Dan kalau misalkan biasanya kalau ada oleh-oleh yang punya name tag dari homestaynya itu kan jadi kenang-kenangan. Iya, bener Iya, banget. dan kita bisa menjual nilai lebih kalau misalkan kita itu mempunyai ciri yang berbeda dengan tempat lain Iya. gitu. Apalagi tadi Apalagi ya, pokoknya kami bener-bener jadi tahu loh apa bedanya guest house sama homestay. Dulu aku beneran nggak tahu loh mbak. Beneran aku taunya ya namanya guest house, homestay ya sama aja gitu loh. Tapi setelah ikut pelatihan ini, oh gitu ya, ternyata kita itu jadi tahu apa perbedaannya gitu loh. Alhamdulillah ya. Kalau aku sih dulu memang mikirnya kalau homestay itu ya pokoknya kayak yang bentuknya rumah tapi ada kamar-kamar yang disewakan. Iya, Tapi nggak mikirin ada pemiliknya apa Pemiliknya, enggak gitu. iya. Pokoknya kalau nuansanya rumah bentuknya, bukan kalau kayak hotel kan memang bangunan kamar-kamar berlantai-lantai itu kan udah jelas banget. Kalau misalkan losmen juga kayak hotel tapi ya bentuknya agak lebih kecil kayak gitu. Iya. Tapi kalau homestay emang terbatas mungkin sekitar 3 sampai 5 kamar. Dan kalau tadi homestay ya, jadi syarat-syarat kayak homestay tadi juga disebutin ya. Banyak banget pokoknya ilmunya, Iya. sumpah. Gila, Nanti keren banget. akan Pembicaranya juga keren banget. oh ya, iya. Mbak, ya. Gila. Yang kamu hari ini yang terkesan sama siapa? Terkesan semua sih ya, terkesan cuma semua. Pak Aris itu karena kan dia ciri-cirinya orang Purbalingga kan kalau ngomong cepet. Iya, Jadi dan kayak orang lapangan juga. dan nggak ngantuk karena keras suaranya juga dan lucu gitu. Ngebanyolnya itu ya biasa kalau pemateri kalau ngebanyol dengan pakai bahasa-bahasa yang saru-saru kayak gitu pasti kan akan ya apalagi kamu dulunya di depan. Aku masih polos mbak. Ya gitu. Terus apalagi ya Nur ya banyak banget lah pokoknya. Dan nanti insya Allah kita akan rangkum di blog kita masing-masing. Apa sih blognya Nurul? www.naramutiara.com. www.normafitrianamzen.com. Oh ya jangan lupa baca-baca loh. Iya, ada tulisan yang kemarin baru menang lomba kan. 20 juta. Coba dong ceritain dong, di teman-teman pasti penasaran banget, ceritain dong itu gimana ceritanya kok bisa sampai memenangkan lomba dengan hadiah 20 juta rupiah. Padahal kayaknya baru kemarin deh kita beberapa bulan lalu kita ngevlog bareng di channel aku yang satunya tuh kamu cerita kalau 20 juta itu penghasilan selama kamu pertama ngeblog sampai hari ini. Tapi iya. ternyata ini 20 juta dari satu kali menang lomba. Coba dong cerita, aku terharu banget loh ya Allah. Seorang Pekalongan. Sebenarnya aku juga terharu loh. Aku Orang juga kaget. Pekalongan loh guys. Aku juga seneng beneran banget, kaget. bangga, ih bangga sumpah. Aku beneran kaget sebenarnya mbak. Jadi gini, aku memang udah tahu itu karena ya kebetulan platform lomba blog yang aku ikuti kan emang dari Kompasiana dan juga bekerja sama dengan Bank Indonesia kayak gitu. Nah terus tak lihat tuh 20 juta, tapi memang temanya agak berat. Oh, apa ya temanya? Stabilitas sistem keuangan. Oh, stabilitas sistem keuangan. Mm. Wah, itu harus riset macam-macam ya. Makanya itu. Nah, karena ini kok temanya berat. Awalnya agak ragu-ragu juga kan. Ini mau ikut apa enggak ya? Tapi ya
basicku kan juga manajemen juga dan pernah mempelajari hal-hal yang hubungannya dengan keuangan. Paling nggak tahu kayak gitu loh Mbak. Terus mau buat berapa artikel ya, jujur aku buat 4 artikel Mbak, kan itu jadi ada 2 periode yang pertama tema A, periode kedua tema B. Nah aku ikut yang keduanya, jadi yang periode pertama aku buat 3 artikel, yang periode terakhir itu aku buat 1 artikel. Tapi yang tak utamakan itu ya artikel yang menang itu. Jadi memang benar-benar persiapan dan semuanya itu dipersiapkan dengan baik gitu ya. Ya benar banget. Jadi aku itu riset itu, jadi kan karena temanya berat, jadi kan istilah-istilahnya juga berat ya gitu kan. Nah situ kan jadi Bank Indonesia itu mengadakan kayak seminar webinar, jadi webinar 2 kali. Nah dari situ sumber belajarnya itu dari situ. Jadi apa yang dikemukakan pembicara itu dipelajari, catat bahasa-bahasa yang memang itu istilah-istilah berat itu diterjemahkanlah dengan bahasa yang mudah. Terus dengan ketika kita menerjemahkan itu kan kita jadi tahu maksudnya itu kayak gini gitu. Nah itu kita mencoba mendalami itu, membayangkan dalam bentuk tulisan apa yang ingin kita sampaikan sesuai dengan tema kayak gitu. Jadi yaudah riset apa yang berhubungan dengan itu, karena kebetulan yang aku juara itu kan temanya itu berperilaku cerdas di tengah ketidakpastian. Nah itu apa itu hubungannya stabilitas sistem keuangan sama berperilaku cerdas? Kita rinci, tentunya kita buat kerangka dulu dong. Kalau nggak buat nanti melebar kemana-mana gitu. Kita buat kerangka istilah-istilah yang berat itu nanti kita satukan, kita artikan, kita terjemahkan, lalu ya nanti terjemahkan, setelah itu ya udah dibuat tulisannya deh. Kamu nulisnya pakai tulisan tangan apa udah langsung di laptop tuh kerangka-kerangkanya? Kalau poin-poin kalau dari ide itu biasanya dari dicatat pakai dicatat dulu ya, jadi biar nggak lupa pas kamu kepikiran. Soalnya itu kan kalau laptop nggak buka 24 jam gitu. Kalau biasanya di note HP juga ya biasanya. Kadang lagi tidur duduk langsung bisa. Tapi kalau pakai laptop kan harus buka laptop dulu dan lain sebagainya gitu. Jadi catat poin-poin yang kira-kira ingin kamu buat di tulisan itu, idenya kayak apa gitu. Tapi intinya itu jangan lupa buat kerangkanya. Oke, keren banget. Jadi bisa kamu punya firasat. Pokoknya aku masih kayak kamu niat banget nih, atau pokoknya orang juara siji ya juara loro, orang juara loro pokoknya sebenarnya aku menang atau aku harus juara 1 gitu loh. Kamu waktu itu mikirnya gimana waktu ikut lomba itu? Kalau misalnya mikirnya pasti pinginnya juara 1. Pinginnya juara 1 ya orang kan itu kan biar optimis kayak gitu, biar kita semangat kayak gitu. Tapi ketika sudah mulai kita mengirimkan tulisan, ketika aku mengirimkan tulisan ke Kompasiana, itu kan kalau Kompasiana itu kan ketika kita mengupload itu kita tidak bisa merevisi, jadi udah dia itu benar-benar kekunci ya, dikunci sama pihak sana. Nah ketika itu ya udah lupakan, kita baca dulu tulisan kita, typonya seberapa banyak, lalu seberapa bermanfaatkah gitu bagi orang banyak. Nah kalau kita merasa yakin, ya udahlah, Bismillah, pokoknya semoga paling nggak masuk ke dalam ranah juara, entah itu favorit atau sebagainya. Kamu kepo nggak sama tulisan-tulisan blogger lain? Ada beberapa yang kepo sih, karena memang kan untuk riset kan juga kita harus membandingkan tulisan kayak gitu kan, terutama tulisan teman-teman yang memang udah jago banget nulis kayak gitu. Berapa peserta yang ikut lomba itu? Kamu mengalahkan berapa banyak peserta? Ratusan ada sih. Ratusan ada ya? Ada ratusan, soalnya nggak kesebar, nggak terlalu terlihat juga. Ada 2 tema juga. Nggak bisa kelihatan berapa peserta yang masuk misalkan listingnya nggak bisa. Kirain kan kayak biasanya kan ada lomba blog itu kayak di HIP itu kan biasanya kelihatan tuh berapa orang yang udah ada listnya gitu ya. Kalau di Kompasiana kemarin nggak kelihatan. Jadi kamu cuma meraba-raba. Wah, ratusan orang nih. Terus makanya kalau kan karena kalau list kan gampang, nanti ada blognya apa gitu. Kalau biasanya kalau di Kompasiana, ini tulisannya dibaca sekilas, ya bagus kayak gitu. Terus ya udah kita selesai, kita lupakan, maksudnya aku lupakan gitu. Ya udah kita aku melanjutkan yang lain, maksudnya nulis yang lain kayak gitu. Itu kamu ini nggak apa namanya, ini jadi bahas blog malah seru banget ya. Jadi kamu ini nggak
mepet deadline nggak waktu itu? Nggak Maksudnya sih. waktu submitnya biasanya kan ada nanti aja deh yang itu mepet deadline, Oh, misalkan deadline-nya iya. karena kamu risetnya lama, terus kamu nulisnya lama, terus harus ngecek dulu, diedit dulu, direvisi dulu kalau misalkan terus kamu mepet deadline itu kan kayaknya ada nih salah satu blogger yang memang punya tips untuk submit tulisan atau lomba yang dia ikutin di akhir-akhir deadline. Biasanya di hari hanya karena apa ketika orang itu sudah tahu infonya terus dia lupa ketika dia submit nggak akan ada waktu buat ngejar. Nggak maksudnya kayak ngejar misalkan kamu nih mepet deadline. Aku tahu ada lomba ini ternyata deadline-nya hari ini kan nggak mungkin gitu kayak itu trik gitu buat biar nggak ada saingan gitu loh. Kamu pakai trik itu apa enggak? Pokoknya ya udahlah pokoknya nothing tulus aja gitu apa gimana waktu itu. Kalau aku sih memang aku udah selesai sih sebenarnya, udah selesai kan itu risetnya agak lama juga. Jadi pertama pengumuman ada lomba blog nih, dilihat dulu kan temanya seperti apa, riset dulu kan, lihat dulu tulisan-tulisan yang berhubungan dengan itu ya gitu. Habis itu aku udah hampir selesai, paling enggak udah 90% lah, 90% itu. Nah nanti ketika menjelang deadline itu baru aku submit. Tapi submitnya itu ya nggak lama-lama amat, nggak lama, maksudnya misalnya jam 12 tank. Nah aku ya submitnya itu jam 7 lah, jam 7 malam kan gitu. antisipasi kan karena kan kita yang namanya dunia digital internet, mengandalkan internet, tiba-tiba kuota habis, tiba-tiba sinyal hilang, listrik mati, aduh udah deh yang 20 juta melayang gara-gara kayak gitu, gara-gara kita ini antisipasi ya paling tidak maksimal 6 jam lah sebelum deadline ya gitu. Dan ini hari pertama, besok kita ada hari kedua. Kita besok mau kemana? Boyolali. Untuk orientasi lapangan. Jadi kita itu benar-benar mau terjun langsung orientasi lapangan, bisa ngelihat bagaimana pengelolaan homestay yang ada di Boyolali di Selo. Tapi mungkin ada yang tanya nih, kita tetap mematuhi protokol kesehatan nggak, Mbak? Oh iya dong. Tetap. Jadi gini, Kota Pekalongan info ini zona merah ya. Tapi kita masih bisa pergi ke Samiran yang zona hijau. Kenapa? Karena kami semua panitia terutama meyakinkan pihak sana bahwa kita semuanya sehat walafiat. Semuanya juga mematuhi. Saya juga sangu hand sanitizer, saya juga pakai masker, tapi ini karena kebutuhan untuk nge-vlog. Jadi maskernya ditanggalkan Dilepas dulu. Deket kok maskernya di sini tuh. Terus dicek juga ya suhunya secara berkala oleh panitia. Memang kita benar-benar memastikan kalau kita itu sehat dan insya Allah ya sehat kita. Dan kita siap besok ke sana jalan-jalan. Dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita benar-benar ketat kok ya, nggak yang asal-asal. Dan Hotel Dafam juga ketat juga, begitu masuk langsung di termogan, terus langsung disuruh cuci tangan. Bahkan ada sekat-sekatnya kan? Ada sekat. Kalau Hotel Dafam memang aku udah beberapa kali pelatihan setelah pandemi ini. Ada acara di Dafam, hanya Hotel Dafam sih yang ada sekat-sekatnya itu keren gitu. Tadi pembicara juga ngomong sih, ini kok hotelnya udah ada sekat-sekat kayak gini ya, jadi paling bagus keren ya itu. katanya ya, paling iya, keren bener. dari sekian beliau ini menjadi pemateri. Ya udah 17 menit, 18 menit Ternyata kita nggak kerasa ngobrol kayak ampun. gini. Yang penting tetap jaga kesehatan, itu saja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bertanya-tanya sama Nurul, boleh banget DM aja Instagramnya Nurul di @mutiara.nurul3 @mutiara.nurul3. Dan kalau misalkan teman-teman mau DM aku soal blog boleh, nanya-nanya apa saja boleh, soal perkuliahan juga boleh, dosen. jadi apa Dosen. aja boleh, yang penting DM aja, bisa langsung ke WhatsApp saya juga atau bisa ke Instagram saya @noormafmz. Dan kepo-kepo tulisannya Nurul di naramutiara.com atau di normafitranamz.com. Terima kasih banyak. Kita lanjut besok insya Allah nge-vlog lagi di Boyolali. Sampai jumpa. Jangan lupa like video ini apabila kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Jangan lupa komen, share apabila video ini bermanfaat, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bubuk ya, bubuk. Dadah.